Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zahra dari Banking 5B. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Eva Malina Simatupang, SE MSI, dengan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Dengan judul presentasi yaitu Kajian Komprehensif atas Implementasi Laporan Keuangan pada PT Bank OCBC NISP Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit profil PT Bank OCBC NISP Tbk. Dengan nama perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk dan berkantor pusat di OCBC NISP Tower di Jalan Profesor Dr. Satrio, Jakarta, Indonesia. Dengan negara bertempat yaitu Republik Indonesia. Dan bentuk hukumnya yaitu perseroan terbatas. Adapun tanggal pendiriannya yaitu 4 April 1941 dengan struktur pemilikan saham 85,1% oleh OCBC Overseas Investment Pty Ltd dan 14,9% oleh publik. Dasar hukum pendiriannya tertera dalam Akte Nomor 6 yang dihadapkan Notaris Th. J. Indewi Gerling S. pada 4 April 1941 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dahulu sebelum Menteri Kehakiman. PT Bank OCBC NISP Tbk termasuk 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi total aset. Adapun jumlah asetnya yaitu sebanyak 214,4 triliun dan jumlah dana pihak ketiga atau DPK sejumlah 168 triliun, laba bersihnya yaitu 2,5 triliun dan jumlah kredit bruto sebanyak 128 triliun. Kemudian pada pendapatan operasionalnya sebanyak 9,7 triliun dan jumlah ekuitasnya sebanyak 32,3 triliun. Dan kantor di seluruh Indonesia berjumlah 211 dengan jumlah total karyawan 5.777. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan tahun 2021 pada PT Bank OCBC NISP Tbk dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian statement 31 Desember 2021 dan 2020. Yang pertama, laporan posisi keuangan PT Bank OCBC NISP Tbk. Terdapat aset yaitu total aset per 31 Desember 2021 sebesar 214,4 triliun meningkat sebesar 8,1 triliun atau 3,9% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar 206,3 triliun. Peningkatan total aset diantaranya didorong oleh obligasi pemerintah tumbuh sebesar 19,8 triliun dan pinjaman yang diberikan tumbuh 3,5 triliun. Pada aset terdapat aset lancar, persediaan, efek yang diperdagangkan, dan piutang. Aset lancar adalah aset yang dijual atau diuangkan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Adapun persediaan, yaitu penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, dengan total masing-masing ditambah oleh selama 2 periode. Pada tahun 2020, total aset lancar sejumlah 232.716 triliun, sedangkan pada tahun 2021 sejumlah 206.721.934. Maka dapat dilihat, terdapat kenaikan di tahun 2021 sejumlah 6,394.218 triliun. Kemudian ada laporan posisi keuangan PT Bank OCBC NISP Tbk, bagian liabilitas dan ekuitas. Untuk yang pertama, liabilitas. Total liabilitas tumbuh sebesar 5,6 triliun atau 3,2% menjadi 182,1 triliun pada akhir tahun 2021 dari 176,5 triliun pada akhir tahun 2020. Peningkatan ini terutama didorong oleh dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 19 triliun dan dikompensasi oleh penurunan simpanan dari bank lain sebesar 2,2 triliun dan efek-efek yang diterbitkan sebesar
877 miliar. Kemudian pada ekuitas per 31 Desember 2021, total ekuitas bank mencapai 32,3 triliun, meningkat sebesar 2,5 triliun atau 8,4% dibandingkan 29,8 triliun pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ekuitas ini terutama dikontribusikan oleh laba pada tahun 2021 sebesar 2,5 triliun. Pada ekuitas terdapat ekuitas pemegang saham dan harga pasar saham senilai 125. Adapun ekuitas pemegang saham, modal saham dan agio saham di total keduanya dijumlahkan. Kemudian ada laporan laba dan rugi penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Yang pertama ada laba bersih. Pada tahun 2021, laba bersih bank tercatat sebesar 2,5 triliun, meningkat sebesar 418 miliar atau 19,9%, dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,1 triliun. Pada tahun 2021, bank mencatat ROE sebesar 8,3% atau meningkat dibandingkan 7,5% pada tahun 2020. Adapun pendapatan bunga dan pendapatan syariah bisa dibilang sebagai penjualan, beban bunga dan beban syariah disebut dengan biaya penjualan. Adapun laba operasionalnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan 2020 senilai 3.203.417. Sebelumnya, laporan ini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Dan laba bersihnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 senilai 2.519.619. Selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian laba bersih per saham. Pada tahun 2021, Rank mencatat beban komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar 1 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh pergerakan pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang tahun. Laba bersih per saham dicatat sesuai PSAK 56 yaitu laba per saham. Adapun laba bersih per saham pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, yaitu total laba bersih per saham sebanyak 109,81 miliar. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk modal saham senilai 2.868.160, pada tambahan modal disetor senilai 5.395.280. Untuk keuntungan atau kerugian bersih yang belum direalisasikan dari kenaikan atau penurunan nilai wajar efek dan obligasi pemerintah melalui penghasilan komprehensif lain senilai 330.107. Untuk surplus revaluasi aset tetap senilai 1.586.802. Untuk cadangan umum atau dan wajib senilai 2.450. Belum ditentukannya penggunaannya senilai 22.144.572. Dan pada jumlah ekuitas pihak pengendali senilai 32.327.373. Dan kemudian untuk kepentingan non-pengendali senilai 198. Pada jumlah ekuitas, saldo akhir 31 Desember 2021 senilai 32.327.571. Kemudian untuk tahun 2020, saldo akhir per 31 Desember 2020. Modal saham
senilai 2.868.162. Kemudian untuk tambahan modal disetor senilai 5.395.280. Untuk keuntungan atau kerugian bersih yang belum direalisasikan dari kenaikan atau penurunan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah melalui penghasilan komprehensif lain senilai 445.083. Untuk surplus revaluasi senilai 1.474.128.000. Untuk cadangan umum dan wajib senilai 2.350. Untuk belum ditentukan penggunaannya senilai 19.644.210. Jumlah ekuitas pihak pengendali senilai 29.429.213. Untuk kepentingan non-pengendali senilai 103 dan jumlah ekuitas senilai 29.829.316. Kemudian, untuk laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan arus kas, jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 20 triliun pada tahun 2020. Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi sebanyak 5 triliun. Sehingga bisa dilihat pada tahun 2021 terdapat peningkatan dari tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi senilai 24.789.605, kemudian pada 2020 senilai 5.285.278. Selanjutnya, yang terakhir adalah laporan arus kas konsolidasian. Kas dan setara kas. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kas dan setara kas sebanyak 3 triliun, maka jumlah kas dan setara kas meningkat menjadi 12 triliun. Terlihat pada tahun 2021 lebih besar dari tahun 2020, di mana tahun 2021 jumlah kas dan setara kas senilai Rp12.060.879 dan pada tahun 2020 senilai Rp9.656.140. Untuk kas dan setara kas akhir tahun sama dengan jumlah kas dan setara kas. Baik, sekian penjelasan atas materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.